Anak-anak kami di kelas 12 siswa metodis 5 Medan, kita akan masuk ke bagian berikutnya dari dimensi 3. Kita bahas kali ini tentang jarak titik ke bidang. Nah, kalau sudah mahir jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis, maka pasti ini akan mahir. Karena nanti penyelesaian akhirnya sebenarnya adalah jarak titik ke garis. Sedangkan penyelesaian dari jarak titik ke garis adalah jarak titik ke titik. Jadi harus dikuasai di materi sebelumnya. Perhatikan soal yang saya sudah tuliskan. Diketahui kubus ABCD EFGH ini kubusnya, panjang rusuknya 8. Sekarang kita mau mencari jarak C, ini C. Saya buat ini ke bidang BDG. BDG yang ini. Nah, bidang BDG ini adalah bidang segitiga. Oke, kita prinsipnya nanti akan kita buat langkah-langkah apa yang kamu harus lakukan. Langkah pertama yang harus kamu lakukan untuk ini adalah, perhatikan langkah pertama, ambil satu garis dan jenis garisnya adalah garis tinggi yang mewakili, nanti si garis tinggi inilah mewakili bidang BDG. Nah, berarti nanti kita cari satu garis yang mewakili ini. Tujuannya nanti kita mencari jarak titik C ke garis itu. Nah, itu dia. Jadi kan jarak titik ke garis kan sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi harus kita cari garis yang mewakili ini. Oke. Nah, kan dia harus garis tinggi ya. Oke. Nah, perhatikan. Jadi kalau perhatikan segitiga BDG, jenis segitiganya segitiga apa ini? Sama sisi ya. Karena apa? Ini kan 8/2. Ini pun diagonal bidang 8/2. Ini pun 8/2. Jadi kalau kita tarik garis tinggi dari G, pas nanti membagi ini dua bagian sama panjang. Ini kebetulan jenis segitiganya segitiga apa? Sama kaki. Oke, kita angkat dulu segitiga BDG-nya ini. Ini dia BDG. Oke, ini G. Ini D, ini B. Nah, kamu perhatikan DB adalah 8/2. G ke B pun 8/2 karena diagonal bidang. Kemudian G ke D pun 8/2. Katanya tarik garis tinggi yang mewakili BDG ini. Ini aja tarik ini. Saya gambar langsung di sini ini. Ini. Ya. Oke, harus garis tinggi. Kalau dia garis tinggi pasti segitiga, pasti simbol siku-siku di sini. Ini ambil G aksen. Ya, artinya proyeksi G ke DB. Nah, ini dia. Inilah G aksen siku-siku ini. Inilah G aksen. Itu G aksen ya. Berarti G aksen B, karena ini segitiga sama kaki, G aksen B setengah dari 8/2, berarti ini 4/2. Ini juga 4/2. Betul ya? Oke. Berarti kita cari panjang G aksen. Ya, garis tingginya G aksen. Berarti kita ambil G aksen, saya buat di sini saja ya. Lihat gambar yang sana. G aksen adalah akar dari pakai Pitagoras. Perhatikan ini segitiganya aja, lihat. Karena siku-siku di G aksen. Berarti pakai Pitagoras, ini kuadrat kurang ini kuadrat. Betul ya? 8/2 kuadrat kurang 4/2 kuadrat. Perhatikan cara menyelesaikannya. Jangan seperti penyelesaian yang terlalu merepotkan. Kita ambil faktornya lagi. Terbiasa kan? 8 ini kan 4 kuadrat kali 2 kuadrat. Karena dipangkat 2 kan berarti 4 kuadrat kali 2 kuadrat kali
akar 2 pangkat 2 kan 2. Kurang. Ini 4 kuadrat kali akar 2 kuadrat 2. Oke, kita cari lagi akar dari mana faktornya ini? Di sini ada 4 kuadrat, di sini ada 4 kuadrat. Berarti keluarkan 4 kuadrat. Kenapa kita nggak keluarkan 2 padahal di sini ada 2? Di sini ada 2. Karena akar 2 toh tak bisa kita sederhanakan menjadi bilangan bulat. Jadi kan akar 4 pangkat 2 kan 4 nanti. Jadi kali, tinggal di sini setelah diambil ini 2 pangkat 2 kali 2 berarti 8. Kurang, ini tinggal 2. Berarti akar dari 4 pangkat 2 adalah 4. 8 kurang 2, 6, berarti akar 6. Oke, ternyata ini 4 akar 6. Baik. Nah, jadi langkah berikutnya kan pertanyaannya nanti C ke bidang ini. Kalau ditanya jarak titik C ke bidang BDG, sama aja pertanyaannya jarak titik C ke garis GG aksen. Itulah intinya. Jadi jarak yang dimaksud, jarak yang kita cari jadinya adalah jarak titik ke garis. Jarak titik C ke garis apa? GG aksen. Nah, jarak titik ke garis kan kamu sudah tahu. Perhatikan ini. GC ke sini. Artinya kita perhatikan segitiga ini. Nih, inilah kita perhatikan. GC, G aksen, siku-siku di C. Gitu kan? Nah, kita angkat segitiganya ini. Ini G, C, G aksen, siku-siku di C. Kita tempatkan angka-angkanya. C ke G aksen adalah setengah dari diagonal bidang, berarti 4 akar 2, karena ini 8 akar 2, 4 akar 2. Kemudian G ke C kan 8. Disuruh mencari jarak C ke G aksen G, artinya mencari satu titik di sini. Tapi buat tegak lurusnya. Kalau ke sini kamu buat kan nggak tegak lurus ini. Apalagi ke sini nggak tegak lurus. Berarti kamu proyeksikan C tegak lurus ke sini begini. Ini C ke sini tarik. Buatkan simbol siku-siku. Jangan lupa buat simbol siku-siku karena dia akan menunjukkan bahwa itu merupakan jarak nanti. Inilah C aksen. Berarti yang ditanya nanti C aksen berarti sudah jarak titik ke titik. Nah, kita cari C aksen. Pakai cara apa? Karena ini kebetulan segitiga siku-siku, ini pun segitiga siku-siku, ini dan ini, kita pakai rumus luas saja mencari C aksen. Perhatikan, luas segitiga G, C, G aksen ini, segitiga ini, rumusnya adalah, perhatikan, ini segitiganya, boleh dia setengah alas kali tinggi kan? Betul kan? Ini alasnya, ini tingginya, berarti setengah kali alasnya 4 akar 2, tingginya 8. Atau boleh juga begini, setengah kali. Segitiga ini pun luasnya bisa kita cari alasnya yang ini, GG aksen, tingginya ini. CC aksen. GG aksen tadi kan sudah kita dapat. Mana tadi GG aksen ini? 4 akar 6, ini 4 akar 6. Berarti setengah dari 4 akar 6 GG aksen. Nggak usah saya tulis GG aksennya, langsung angka ya. Nanti kalau kamu mau lebih rapi tulis sendiri huruf-hurufnya. Setengah dari 4 akar 6 kali, kalau ini alasnya, maka ini tingginya. Berarti CC aksen. Ujungnya kan CC aksennya nanti kita dapat. Ini coret 4, kan betul ya? Berarti CC aksen tinggal di sana, CC aksen di sini 8 akar 2 per akar 6. Inilah jawabannya. Mau disederhanakan boleh, rasionalkan. Boleh kan? Akar 6 per akar 6 waktu kelas 10 ya. Berarti tinggal
8 akar 12 per akar 6 kali akar 6 kan 6. Atau 8 kali ini kan akar 12 kan 2 akar 2. 2 akar 3 maksud saya. 2 akar 3. Kan akar 4 kali 3 kan 2 akar 3 per 6. Coret tinggal. Berarti 8 per 3 akar 3. Itulah jarak C aksen. Tapi nggak semua harus pakai rumus luas segitiga dipakai ya. Ada juga nanti bermain Pitagoras lagi. Seperti yang di contoh-contoh sebelumnya. Jadi C aksen 8 per 3 akar 3. Ini adalah jarak C ke garis G aksen G. Sedangkan C ke garis G aksen G merupakan jarak C ke bidang BDG. Sudah mudah, langkahnya hanya begitu. Nah, saya akan kasih 1-2 soal supaya kamu terlatih, kamu kerjakan dengan baik, tulisannya rapi, gambarnya mesti harus rapi. Selamat bekerja, Tuhan memberkati.